Hai teman-teman, selamat datang di channel Pantasnya Aja. So, kali ini Pantasnya Aja akan membahas momen Indonesia itu diucapkan dan mungkin ditampilkan ya. Spesialnya oleh Susanti ya, jadi Indo Pride di Upin dan Ipin. Ditonton sampai habis ya, biar gak salah pengertian. Dan dibantu share juga, biar ramai yang nonton. Yaudah teman-teman, sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ya, untuk membangun channel kecil ini agar besar seperti channel-channel tetangga. Oh iya, jangan lupa ya untuk follow Instagram admin di @vizif. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Oke, ini dia videonya. 8. Nah, kalau yang ini yaitu musim 4 dan episode yang berjudul Rasa Sayang ya. Jadi ceritanya Cikgu itu mengajak anak muridnya itu ke sejenis kebun gitulah ya. Itu mirip kebunnya durian Tok Dalang. Nah, jadi selama perjalanan itu mereka nyanyiin lagu Rasa Sayangnya yang berasal dari Maluku dengan ditambahi hal-hal yang ada di depan mereka, jadi kayak benda atau apa gitu. Maksudnya itu liriknya. Tapi tetap ya, nada dan struktur katanya ini merupakan lagu Rasa Sayangnya dari Maluku. Ini dia, screenshotannya dari Wikipedia. Mantap deh ya, lagi-lagi hal Indonesia terselip di animasi Upin dan Ipin. Terus, seiring nyanyi Rasa Sayangnya dalam perjalanan, tiba-tiba itu mereka sampai di sana. Yeay. Tujuh. Nah, kalau yang ini itu lanjutan dari Rasa Sayangnya. Jadi saat mereka telah sampai, selanjutnya adalah tangkapan menggelar tikar dan juga makanan yang telah dibawa mereka. Seperti yang membawa karipap, kuaci, dan juga singkong. Terlebih lagi tuh mail ayam ya. Tiba-tiba Fizi nanya, apa tuh Susanti? Terus Susanti tiba-tiba ngeluarin tempe goreng. Asik, tempe goreng. Nah, bagi yang belum tahu, tempe goreng itu berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Yogyakarta. Yang pastinya itu dari Indonesia ya. Ya gitulah pokoknya, yang kata cara pembuatannya itu diinjek-injek kalau nggak salah. Nah, mantap deh pokoknya. Udah Susanti dari Indonesia, bawa tempe goreng juga lagi dari Indonesia. Nah, terus Zul itu ngejelasin gitu dah tentang tempe goreng yang banyak vitaminnya gitu, pokoknya gitu. Dan akhirnya teman-temannya pada nyobain deh. Mantap ya, sekali lagi let's kompak yuk. BTW, tempe goreng itu makanan kesukaan gue, apalagi dipotong tipis. Ya. 6. Ibu, banyaknya. Mama, gimana nak cari? Oke, yang pertama ini yaitu kejadiannya di bazar Ramadan yang tiap sore ya, pas puasa. Si Mail ini puasa, jadi makannya lemes gitu dah ngejualinnya. Nah, saat Upin dan Ipin datang, itu Mailnya tetap lemes. Tapi pas anak baru ini datang, dan namanya itu Susanti ya, terus Mailnya itu kayak langsung gercep deh gitu deh, gerak cepet ngejualinnya kayak bet kayak gitu. Oke, kemudian pas si Susanti ini mau bayar, dia ini ngeluarin uang 10.000 dari Indonesia yang kata ada wajahnya Sultan Mahmud Badarudin II. Nah, pada desain itu kita bisa lihatlah dan juga kita bisa bangga sebagai orang Indonesia. Yang pertama itu Upin Ipin didatangkan karakter yang berasal dari Indonesia, lebih tepatnya dari Jakarta, dan juga membawa uang 10.000 dari Indonesia sebagai alat pembayarannya. Ya, intinya gitulah ya. Pihak Lesko Pakyu ini memasukkan unsur Indonesia serta karakter ini ya, biar kedepannya Malaysia sama Indonesia itu mungkin dapat bekerja samalah dalam hal apapun gitu. Negara Indonesia. Jangan tahu. Wah, semua tahu. Mesti cikgu, sebab Susanti dari sana. Ya, benar tu. Nah, kalau yang ini yaitu episode Bola Beracun yang sebelumnya itu Cikgu Melati ngadain tebak-tebakan nama ibu kota dari tiap-tiap negara ya, yang kayak ada di papan tulisnya.
Dan Susanti itu ngejawab pertanyaannya Cikgu Melati, yaitu apakah ibu kota Malaysia? Terus Susanti itu jawab Kuala Lumpur gitu. Dan itu jawabannya Susanti itu ditepuk tangani oleh satu kelas ya, maksudnya seteman-temannya, secikgunya juga. Terus cikgu nanya lagi nih, apa ibu kota Indonesia? Dan satu kelas tuh ngejawab Jakarta gitu. Emang sih jadi tahu ya semuanya. Terus Upin tuh kayak ngasih pernyataan kenapa bisa tahu, karena Susanti kan dari Jakarta. Ya intinya gitulah, jadi mantap ya. Setelah pertandingan bola beracun itu menang dan akhirnya Upin Ipin yang menangin ya. Terus ada nih kayak sesi fotonya dan juga sesi kumpul-kumpulnya dulu. Nah di situ bisa dilihat ya bahwa Susanti itu didatengin cowok atau anak kecil laki gitu. Yang pasti itu dia tuh dari Indonesia dan dia ngaku itu dari Jawa. Ya soalnya kayak ada aksen-aksen Jawanya gitu, dan juga dia ngaku deh intinya. Ya dan akhirnya mereka itu ngobrol gitulah. Terus Jarjit nongol dari bawah dengan muka yang bingung. Ya apaan nih maksudnya atau gimana? Ya udahlah gitu intinya. Ya intinya mantap deh buat Let's Go Pak Q ya. Tempat. Kira kamu semua buatan Malaysia. Enggak, saya buatan Indonesia. Nah, yang kedua ini yaitu saat episode sejenis promosi produk tempatan atau local pride gitulah ya. Seperti sepatu Cikgu yang merah, botol minum esan yaitu Metro Millennium, tempat makan Upin, Ipin dan juga Fizi, serta panci Meimei itu yang warnanya ungu keping-pingan gitu. Nah, di bawahnya itu jadi kayak ada made in Malaysia tapi jadi pakai bahasa Malaysia, jadi buatan Malaysia. Nah, intinya gitu. Dan di salah satu scene setelah semua ngomongin produk-produk yang mereka pakai itu buatan Malaysia, Cikgu Melati ini bilang, "Iya, kamu semua buatan Malaysia." If you know what I mean ya, maksudnya buatan tuh gimana. Nah, terus Susanti nyaut, "Enggak, saya buatan Indonesia." Ya kayak gitulah. Susanti lucu juga ya. Ya tapi emang bener sih, si Susanti itu dibuat dan dilahirkan di Indonesia gitu ya. Jadi pas TK-nya aja pindah ke Malaysia itu gara-gara bapaknya ada tugas di sana gitu. Terus teman-temannya itu pada ketawa ya. Ya kayak ya lucu aja lah si Susanti, pikiran mereka gitu. Nah, terus di sosial media kita itu ramai seperti Facebook, YouTube, Instagram dan lain-lain itu banyak nih ya scene ini. Jadi pas scene tadi tuh yang kata Susanti nyaut, "Enggak, saya buatan Indonesia," itu ada yang sampai ngedit pakai lagunya Indonesia Raya. Ini dia scene-nya. Kamu semua buatan Malaysia. Enggak, saya buatan Indonesia. Tiga. Cerita saya, Malin Kundang si anak durhaka. Nah, kalau yang ini yaitu episode dari Jambatan Ilmu ya, dimana Cikgu itu menyuruh anak dari kelas aman atau kelas Upin Ipin itu membaca, kemudian menceritakan di depan kelas buku apa yang mereka baca. Dan terus Susanti ini semangat gitu ya, sampai nunjuk tangan, saya cikgu ya, kayak gitulah kurang lebih. Dan akhirnya dia itu yang maju ke depan kelas. Terus Susanti ini bercerita tentang legenda dari Indonesia yaitu Malin Kundang si anak durhaka. Seiring berjalannya cerita dan sampai selesai, Ipin itu debat dan juga nyangkal gitulah bahwa itu bukan si Malin Kundang tapi si Tanggang gitu loh yang dari Malaysia gitu. Terus Cikgu misain deh, ini tuh bukan masalah si Tanggang atau Malin Kundang. Yang terpenting adalah pelajaran yang bisa diambil dari dua cerita itu ya, yaitu kita harus hormat, sayang, berbakti dan juga berbuat baik kepada orang tua kita, serta jangan ngelupain jasanya gitu. Nanti kalau sampai ibunya marah, jadinya malah kena kutuk jadi batu dah, kayak si Tanggang dan Malin Kundang. Ini kurang lebih gitu. Ini nih ada fotonya. Sekali lagi, ini itu Indo Pride ya. Terima kasih deh buat Let's Go Pak Q atau Let's Go Pack setelah kali lagi untuk menyelipkan unsur-unsur Indonesia dalam seri animasi ini gitu. Dua. Malaysia lawan Indonesia. Nah, kalau yang ini yaitu masih fresh atau segar lah ya. Dikarenakan episode ini yaitu terbaru dan juga datang dari musim 14 di tahun 2020 ini. Ya,
Jadi awalnya itu Upin Ipin dan kawan-kawan lagi nonton bareng pertandingan bola Malaysia versus negara lain yang tidak disebutkan di rumahnya Tok Dalang, yaitu di perempat final. Dan akhirnya singkat cerita itu Malaysia itu menang ya. Terus Susanti dan Meme itu datang ke rumah Tok Dalang dan juga bilang nih kalau Malaysia itu bakal ngelawan Indonesia di final nanti. Terus kata Fizi kalau bisa nonton di stadion langsung enak kali ya. Ya intinya gitu deh, kayak ngebujuk buat nonton di stadion maksudnya. Dan akhirnya Upin Ipin itu dapat tiket dari Tok Dalang ya. Bisa dilihat dah tiketnya, yaitu VIP Liga Super Asia Malaysia versus Indonesia. Singkat cerita Upin Ipin disuruh milih 2 teman lagi deh biar bisa nobar di stadion. Tapi akhirnya gak jadi karena Upin itu mengalami cedera kaki tuh yang kata habis nginjek biji durian kalau nggak salah gitu. Dan akhirnya tuh Upin dan Ipin itu berakhir nonton di rumah dan bareng kawan-kawan gitu. Nah bisa dilihat ya, skor itu berubah 1-0 untuk Malaysia. Dan setelah melakukan perlawanan yang cukup sengit, Indonesia dapat membalas dan menjadikan skor itu 1-1 atau seri. Nah pas Indonesia ngegolin, Susanti itu super duper seneng deh ya, sambil bawa bendera Indonesia gitu. Jadi kayak asik gol, pokoknya sampai Jarji didorong juga tuh dari kursi. Terus Upin Ipin dan kawan-kawan itu agak bingung gitu. Dia kayak, lah kok dia seneng gitu Malaysia kegolan. Tapi akhirnya Upin Ipin dan kawan-kawan itu ya akhirnya ketawa juga lah, kayak gol gitu-gitu juga semuanya. Ya mantap ya, intinya pertandingan final udah kayak pertandingan persahabatan lah. Jadi intinya Let's Kopakyu gak nampilin skor akhir dari pertandingannya biar gak ada perdebatan lagi kali ya di antara kedua belah negara atau yang nonton gitu. Takutnya kan ada, jadi makanya dibuat seri. Dan juga itu belum habisnya deh waktunya. Nah mantap lah Indopride dan juga Malaypride sekali lagi. Dan akhirnya yang ke stadion yaitu Tok Dalang, Uncle Mutu, Uncle Atong, Cikgu Melati dan juga Cikgu Tiger yang ketiduran. Ya bisa dilihat dari selfie-nya Cikgu Melati. Ya. 1. Dapat 3 kan? Oh, dia kalau baju lah itu kena rendang. Nah, yang terakhir ini yaitu makanan dari segala makanan di Indonesia, yaitu rendang. Nah, ceritanya Esan ini lagi mamerin baju lebarannya ya. 2 itu dipegang sama Esan yang warnanya merah dan ungu. Kemudian 1 lagi itu dipegang sama Fizi yang warnanya kuning. Nah, episode ini itu di musim 2 ya kalau nggak salah. Terus di sana terjadi percakapan antara Upin, Ipin, Esan, Meme, dan Fizi. Jadi intinya bajunya Esan yang warna kuning itu buat ganti kalau nanti kayak ketumpahan kuah rendang atau rendang gitu deh ya. Percakapannya pokoknya kayak gitu. Bisa langsung didengar ya tadi. Nah mantap ya, di musim 2 aja pihak Let's Kopakyu telah memasukkan unsur Indonesia, yaitu rendang. Meskipun hanya dengan kata-kata saja ya, tapi mantap lah. Ya soalnya kan dulu ya takutnya kalau ada klaim atau hak cipta atau paten atau gimana ya. Indopride lah sekali lagi. Ini Malaysia, Afrika Selatan di... Oke, jadi ceritanya yang ini Upin Ipin dan kawan-kawan sedang ngomongin Piala Dunia ya yang ada di Afrika Selatan. Tiba-tiba cikgu ini datang bilang, emangnya kalian tahu Afrika Selatan tuh di mana? Dan cikgu ini ngambil peta, bisa dilihat ya. Pas cikgu nunjuk Malaysia atau kita berada di sini, itu ada mapnya atau petanya Indonesia ya. Dari Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan sayangnya Pulau Irian Jaya itu nggak terlalu terlihat gitu. Jadi intinya di sini bisa dibilang ada peta atau mapnya Indonesia gitu aja sih. Simple ya. Ya udah, kurang lebih gitu aja deh ya untuk momen Indonesia di Upin Ipin ini. Susanti! Mana? Halo! Selamat Lebaran semua! Aku senang banget bisa menyambut Lebaran sama kakek dan semua saudara-saudara di sini. Tahukah teman-teman bahwa di salah satu episode Hari Raya bisa dilihat ya, Susanti ini pulang ke Indonesia. Dan akhirnya Susanti ini video call teman-teman yang lagi berada di rumahnya Upin Ipin nih. Jadi lebaran gitu di rumahnya Upin Ipin, kemudian Susanti ini video call gitu. Dan bisa dilihat Susanti ini seneng banget ya kayak pulang ke Indonesia. Dan bisa dilihat di sana itu ada kakek-kakek yang lewat, dan itu adalah kakeknya ya pas Susanti kenalin tuh. Jadi kayak halo kayak gitu malu-malu. Dan kemudian sebelahnya itu ada saudaranya Susanti ya, bisa dibilang omnya mungkin ya, atau seumuran gue lah.
Dan tangannya kayak gituin ke Susanti tuh kayak tangan dua gitu deh. Nah intinya itu salah satu atau beberapa keluarganya Susanti yang kelihatan ya di Indonesia. Dan mungkin pasti masih banyak lagi gitu. Delapan. Mira, bangunlah. Putih nak buai juga. Oke, kalau yang ini tuh bisa dibilang gue juga bingung nih. Tapi sekali lagi ini menurut Wikipedia ya coy. Ini adalah dongeng populer Melayu Indonesia yang berasal dari Riau. Jadi kisah ini bercerita mengenai dua orang gadis cantik, kakak beradik yang memiliki sifat dan perangai sangat beda. Bertolak belakang gitu maksudnya. Bawang merah itunya jahat, bawang putih itu baik. Serta mengenai seorang ibu tiri yang tidak adil dan berik kasih. Jadi ibu tirinya tuh dari si bawang merah ya. Dongeng ini memiliki tema dan pesan moral yang hampir sama dengan Cinderella dari Eropa. Dan juga di Indonesia itu kalau nggak salah ada sinetronnya dulu nih yang diperanin sama Nia Ramadhani gitu. Ya. Nah jadi bawang merah bawang putih ini terlihat di salah satu scene Upin Ipin the Movie ya yang berjudul Krisi Amang Tunggal. Ya intinya gitu dah. Ini adalah dongeng sekali lagi yang populer di Melayu dan Indonesia yang berasal dari Riau. Ini menurut Wikipedia. Bagi yang pengen tahu langsung cari aja deh bawang putih bawang merah atau bawang merah bawang putih Wikipedia langsung muncul kok. Jadi Indo Pride dan Malay Pride ya sekali lagi. 7. Santi, kamu buat apa di sini? Saya suka banget sama badminton. Gak mungkin saya nggak nonton. Nah, kalau yang ini yaitu teori dan fakta aja kali ya. Jadi seperti yang kalian tahu bahwa Susanti di Upin Ipin ini sangat cinta dan suka sekali sama badminton. Karena dia sendiri yang ngakuin ya, bisa dilihat pada episode pas Ehsan main badminton sama bapaknya. Jadi itu menurut gua pribadi. Nah, kemudian Susanti di Upin Ipin ini dijadiin karakter yang suka badminton karena sang ikon pebadminton perempuan dari Indonesia yaitu bernama Susi Susanti. Jadi Susi Susanti ini bisa dibilang salah satu pebadminton asal Indonesia yang banyak menjuarai Piala Dunia. Bagi yang pengen tahu juara apa aja, bisa dilihat di Wikipedia secara langsung ya. Nah, jadi ini tuh bisa jadi adanya kemungkinan gitu loh, kenapa Susanti suka badminton. Tapi dikarenakan Susanti itu perempuan dan kecil, masih kecil maksudnya, mungkin dia jadikan oleh Last Kopek itu sebagai penonton aja. Tapi tetap hype-nya itu sama badminton gitu. Nah, jadi menurut gue itu pribadi kayak gitu. Dengan beredar informasinya, maksudnya ya itu kesimpulan gue gitu loh. Bagi ya kalian yang memiliki argumen atau pendapat lain bisa komen langsung di bawah aja ya. Dan ini adalah Indo Pride sekali lagi. 6. Jaga baik-baik, jangan sampai hangus. Nah, kalau yang ini itu lemang ya, atau nasi lemang. Jadi lemang ini kalau di Upin Ipin terlihat saat episode-episode saat mau menyambut hari raya ya. Dan menurut Wikipedia, lemang adalah panganan atau makanan dari beras ketan yang dimasak dalam seruas bambu yang sebelumnya digulung dengan selembar daun pisang dan dicampur santan kelapa dan kemudian dimasukkan ke dalam seruas bambu lalu dibakar sampai matang. Nah, ternyata lemak ini dominan dari Indonesia loh, seperti di suku Dayak yang disajikan pada pesta-pesta adat mereka. Dan bagi suku Melayu, lemang biasa disantap saat Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha ya, seperti yang terjadi di Upin dan Ipin. Terus, ulun Lampung di sebelah pesisir, lemang ini dijadikan sebagai panganan lebaran dan kue adat. Dan bahkan orang Minangkabau juga menyukai lemang. Bahkan kota seperti Tebing Tinggi dikenal dengan julukan Kota Lemang. Ya gitulah ya. Jadi lemang ini dari Indonesia, Malaysia, dan juga Brunei Darussalam. Nah kalau di Upin Ipin ini pertama muncul pas episode Ayah dan Ibu Badrul datang ya ke kampung Durian Runtuh. Terus Mailnya juga nawarin lemang ke Ato. Dan yang kedua itu yaitu pas Upin Ipin dan Kak Ros itu lagi bakar lemang pas malam-malam. Terus lemangnya gosong gitu. Itu yang gue tahu. Buat kalian yang lebih tahu bisa komen di bawah ya, maksudnya episode mana aja dan musim mana aja gitu. So, ini adalah Indo Pride dan Malay Pride ya, sekali lagi. Lima. Oke, kakak.
Beli banyak-banyak. Dora suka tau. Yelah. Nah, kalau yang ini udah jelas banget juga ya. Ini adalah salah satu Indopride dan juga bisa dibilang sponsor gitu mungkin ya di Upin dan Ipin. Nah, gitu dah ya kurang lebih. So, langsung aja, ini adalah susu SGM. Jadi bisa dilihat bahwa Upin Ipin ini ceritanya lagi minum susu SGM di rumah sebelum berangkat sekolah. Dan pas di sekolah, Upin Ipin dan kawan-kawan atau sekelasnya itu dibagiin susu SGM yang kotak sama Cikgu Melati. Bisa dilihat langsung ya. Nah, terus pas di rumah itu Kak Ros baru pulang dari camp Bina Sakti itu ikut minum susu SGM. Dan juga di next scene ya, Upin Ipin itu dibawa Kak Ros ke sejenis kayak supermarket gitu. Bisa dilihat hampir semuanya itu susu SGM produknya gitu. Ada aja ya, emang sponsor sih. Nah, di tempat itu juga ada audisi gitu dah. Dan singkat cerita, Upin Ipin ini menang audisinya. Dan di next scene, teman-teman Upin Ipin ini main ke rumah sambil buat kreativitas tempat pensil yang kotak tuh. Dan tak lama kemudian, hadiah yang gara-gara Upin menang audisi tadi itu datang, dikirim, yaitu 1 dus kiriman susu SGM yang banyak banget tuh. Nah, ini sih udah 1000% promosi dan sponsor ya. Tapi gak apa-apa lah, intinya Indopride jadi ada gitu produk susu anak yang masuk di Malaysia. Hah, mantap. Tempat. Kau masih hidup? Huh? Ya, cepat. Aku masih hidup. Kenapa? Nah, kalau yang ini yaitu wayang kulit. Benda ini bukanlah hal asing lagi ya di Indonesia. Ya udah, bagi yang nggak tahu, menurut Wikipedia, wayang kulit adalah seni tradisional Indonesia yang terutama berkembang di Pulau Jawa atau Jawa. Wayang kulit dimainkan oleh seseorang dalang yang juga menjadi narator dialog tokoh-tokoh wayang. Dengan diiringi oleh musik gamelan yang dimainkan sekelompok nayaga dan tembang yang dinyanyikan oleh para sinden. Nah, dalang memainkan wayang kulit di balik kelir, yaitu layar yang terbuat dari kain putih. Sementara itu, di belakangnya itu disorotkan lampu listrik atau lampu minyak, sehingga para penonton yang berada di sisi lain atau di depannya itu dapat melihat bayangan wayang jatuh ke kelir atau ke tirai tadi. Untuk dapat memahami cerita wayang, penonton harus memiliki pengetahuan akan tokoh-tokoh wayang yang bayangannya tampil di layar. Gitu kurang lebih menurut Wikipedia. Oke, pertunjukan wayang kulit telah diakui di UNESCO pada tanggal 7 November tahun 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga. Nah, jadi ini menurut Wikipedia ya, wayang kulit ini emang buatan Indonesia. Kalau mau tahu lebih dalam, kalian cari di Google deh, atau langsung aja di Wikipedia wayang kulit gitu. Banyak kok infonya. Di sini gue cuman bahas singkat. Jadi Indopride lah sekali lagi gitu. Ya di Malaysia juga ada si wayang, tapi yaudah cari sendiri ya, biar mantap gitu, sembari baca. Tiga. Oke, yang ini udah gue jelasin juga ya di sebelumnya. Maksudnya di video sebelumnya, tapi ada tambahannya ya. Ya udah langsung aja. Nah, kalau yang ini tuh udah Indo banget lah ya. Ya pasti pada hafal juga lah mungkin. Jadi di beberapa musim animasi Upin Ipin itu soundtracknya yang berjudul Sahabat Selamanya. Dan itu merupakan lagu yang dibawakan oleh band asal Indonesia yaitu band Padi. Yang kata gini nih nyanyiannya, sahabat untuk selamanya bersama. Untuk selamanya kau dan aku sahabat. Untuk selamanya setia. Ya kurang lebih gitu lah ya liriknya. Pasti kalian udah denger sih kalau yang sering nonton Upin dan Ipin. Jadi intinya kita cukup bangga ya dengan yang ini. Karena kita tidak sangka salah satu band ternama Indonesia itu mengisi salah satu soundtracknya animasi Upin dan Ipin, yaitu yang berjudul Sahabat Selamanya. Indopride lah ya sekali lagi untuk yang ini. Dua. Oke, yang ini yaitu yang manis-manis dah kayak gua. Canda-canda.
Ya, jadi ini adalah si coklat dan manis yaitu dodol. Nah, nama dodol itu udah gak asing lagi lah ya di Indonesia. Terlebih lagi dodol Garut. Bukan cuma tukang cukur asgar atau asal Garut yang terkenal, tapi dodolnya juga. Oke, dodol ini menurut Wikipedia adalah makanan manis dari Indonesia yang terbentuk dari santan kelapa, tepung ketan, gula pasir, gula merah, dan juga garam. Nah, dodol ini ada varian rasanya yaitu seperti dodol durian, dodol sirsak, dodol nangka, dodol jahe, dan lain-lain lagi. Nah, dodol ini juga bisa terbentuk dari daerah ya yang kayak tadi itu. Contohnya itu kayak dodol Garut, dodol Betawi, atau jenang kalau di bahasa Jawa Tengahnya, kayak gitu. Nah, menurut Wikipedia lagi, dodol ini mulai diminati konsumen dari negara lain. Antara lain itu seperti Belanda, Brunei Darussalam, Singapura, dan juga Malaysia. Dan bisa kita lihat di Upin dan Ipin ini dodol dibuat saat episode Hari Raya ya. Dan terlebih lagi kita dikasih lihat proses pembuatannya sama Tok Dalang lebih tepatnya. Soalnya itu sini yang Atok buat dodol tuh. Ya gitu deh, yang dibantu sama Upin Ipin dan kawan-kawan gitu. Bagi yang pengen tahu lebih dalam mengenai dodol ini dan buatan mana gitu aslinya, cari di Google aja atau di Wikipedia. Nih ada infonya lengkap. Jadi intinya dodol ini buatan Indonesia ya sekali lagi, dan Indo Pride. Satu. Ya, betul Mak Ing. Mana kau tahu? Betul lah. Orang tanya, aku jawab. Siapa suruh percaya? Janganlah marah. Nah, kalau yang ini yaitu Indo Pride lagi ya. Jadi ceritanya pas lagi momen puasa, Upin Ipin dan kawan-kawan itu ngaji di surau ya, yang diajar oleh Bang Hamzah atau Ustadz Hamzah. Bisa kalian lihat apa yang dibawa dan akan dibaca mereka. Ya, itu adalah Iqra. Nah, Iqra yang dibawa Upin Ipin itu sama ya kayak yang ada di Indonesia. Dan memang perlu kalian tahu, menurut Wikipedia, Iqra itu buatan Indonesia loh, yang diciptakan oleh Kiai Haji As'ad Humam yang lahir di Yogyakarta. Dan Iqra buatan beliau ini sangatlah berguna ya, khususnya untuk umat Islam atau Muslim di Asia. Dan menurut Wikipedia lagi, Iqra ini digunakan komunitas Muslim di Indonesia dan Malaysia untuk belajar membaca huruf Arab dan melafalkan bahasa tersebut. Nah, itulah patokan agar bisa membaca Al-Quran dengan lancar yang diimbangi dengan ilmu tajwid dan makhorijul huruf. Jadi Iqra yang inti itu tebel ya, yang kata warnanya hitam. Dan dibagi lagi nih jadi 6 yang menandakan jilid Iqra-nya. Jadi Iqra 1-6 itu beda-beda warnanya. Nah selanjutnya kalian lihat nih Upin Ipin dan kawan-kawan itu di satu scene megang Iqra berwarna ungu ya. Dan ternyata Iqra ungu adalah Iqra 5 atau jilid 5. Tapi di lain scene yang tetap satu episode tuh, Upin Ipin dan kawan-kawan itu megang Iqra warna biru yang artinya itu Iqra 3. Nah menurut kalian sebenarnya Upin Ipin ini Iqra berapa sih? Tulis di komentar langsung ya. Jadi intinya Iqra ini adalah buatan Indonesia dan ditampilkan ya di animasi Upin dan Ipin. Karena ini digunakan oleh komunitas Muslim di Indonesia dan Malaysia. Indo Pride ya sekali lagi. Nah, itu dia. Kira-kira Indo Pride di Upin dan Ipin yang part 2. Sekali lagi itu semua dimasukkan mungkin biar mempererat hubungan negara kita dengan negara Malaysia gitu ya.